Bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat? Sehat. Walaupun sudah agak siang, tapi tetap semangat ya belajarnya. Ini siapa nih yang mengajarkan? Ya? Namanya Revani. Sakit. Taruna sakit. Siska di mana ini? Jin, Mbak. Siapa lagi? Abdul Aziz. Sakit. Sakit. Nena, Alfa, terus sudah ya? Ya, supaya kita lebih semangat, kita minta salah satu dari teman kalian kita berdiam-diam supaya lebih fresh ya, lebih semangat lagi. Ayo silakan, saya lo minta. Yes. 1, 2, 3. Pada pertemuan sebelumnya kita telah mempelajari materi tentang Daulah Bani Umayyah. Sedangkan yang akan kita pelajari hari ini adalah tentang Daulah Bani Abbasiyah. Masih ada yang ingat tentang Daulah Umayyah? Siapa pendirinya? Pendiri Daulah Umayyah yang kemarin sudah kita pelajari siapa? Muawiyah bin Abi Sufyan. Berdiri pada tahun berapa? 10? 40. Ya, tolong jangan dilupakan ya. Nah, untuk hari ini kita lanjut tentang Daulah Abbasiyah. Tentunya Daulah Abbasiyah yang hari ini yang akan kita pelajari itu tentang kemundurannya. Yang sebelum-sebelumnya tentunya ada proses kelahirannya, kemudian ada perkembangannya, kemudian ada ilmu dan peradabannya. Ya, tapi hari ini kita khususkan tentang kemunduran Daulah Abbasiyah. Ya. Apa saja penyebab kemunduran Daulah Abbasiyah? Barangkali ada yang tahu. Boleh satu sebutkan. Barangkali ada yang tahu sebab kemundurannya. Mengapa Daulah Abbasiyah itu kan daulah yang besar, ya, bahkan saking besarnya itu dia sampai ke Andalusia. Di mana tuh Andalusia? Di mana? Di Spanyol. Pintar. Siapa kak namanya kak? Daulah Abbasiyah itu kan selama tahun berkuasa di Spanyol ya, akhirnya bisa runtuh ya karena beberapa faktor. Ada yang bisa menyebutkan sebelum kita kasih tahu siapa? Faktor politik. Ada lagi? Penyusutan ekonomi. Tanya sekali lagi. Ya, kita lanjut ya. Nah, kemunduran Daulah Abbasiyah. Lihat
depan yang ngobrol. Ya, kemunduran Daulah Abbasiyah merupakan salah satu episode penting dalam sejarah kemajuan Islam. Dinasti Abbasiyah yang sebelumnya menjadi pusat peradaban Islam mengalami perlahan-lahan kehilangan kekuasaan dan pengaruhnya. Ya, jadi Daulah Abbasiyah itu daulah yang sangat besar pada masa itu, sehingga menjadi rujukan bangsa-bangsa Eropa karena dia punya satu perpustakaan yang sangat terkenal. Nah, dari bangsa Eropa, dari bangsa mana-mana itu berdatangan ke Daulah Abbasiyah, tepatnya di kota Baghdad. Ya, dia punya sebuah perpustakaan yang sangat besar. Buku apapun ada, semua referensi ada di situ, sehingga menjadi rujukan orang-orang bangsa luar. Tapi lama-kelamaan hal yang seperti itu mengalami kemunduran, bahkan keruntuhan. Apa sebabnya? Yang pertama konflik internal. Internal itu secara ke dalam apa keluar? Ke dalam yang bagaimana maksudnya? Ya, masalahnya di dalam negara. Tepuk tangan lagi untuk kita. Di dalam negara sendiri masalahnya, ya, terjadi konflik dan perpecahan di kalangan elit politik dan militer Daulah Abbasiyah. Ya, jadi masing-masing berebut kekuasaan. Masing-masing dia yang ingin berkuasa dari elit-elit politik. Masing-masing menganggap dialah yang paling mampu, dialah yang paling jago, sehingga dia yang lebih berperan dalam perkembangan Daulah Abbasiyah. Itu salah satunya, akhirnya terjadi bentrokan. Ya. Kemudian yang kedua, sentralisasi kekuasaan. Sentral itu artinya apa? Sentral, pusat. Ya, tapi bukan pusat kita ya, pusat lain. Jadi ini sentral kekuasaan pusat. Ya, sentral kekuasaan terpusat pada khalifah, sehingga menimbulkan kecemburuan dari gubernur dan komandan militer di daerah. Nah, karena kekuasaannya bersifat sentral, jadi gubernur itu, para gubernur yang telah dipilih merasa tidak mempunyai kekuasaan wilayahnya. Semuanya khalifah yang atur. Nah, makanya ada kecemburuan di situ. Jadi para gubernur berpikir, untuk apa kita diangkat menguasai suatu wilayah, tetapi kita tidak bisa mengatur wilayah kita sendiri, semuanya khalifah yang atur. Tuh ya. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Ada ibu minta kalian berbagi kelompok menjadi 6 kelompok. Ya, kalian sendiri yang bagi. Ibu yang ibu. Menjadi 6 kelompok. Ibu ya bu. Ibu ya bu. Ini aku udah Ada. ini memang dulu. Ya, oh ya. Yang sistem Jo. 2 kelompok sama 2 kelompok. Ini pindah ada ini ya. Ini bagi sini, 2 ini bagi sini. Ayo. Ayo. Kita nenek. Ini kelompok 5, ini kelompok 3, kelompok 4, kelompok 1, kelompok 2. 6 ya. Bagian ini
Kelompok 1 mana? Letakkan kelompok 1. Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, 5, 6. Nah, di sini ini namanya wall check. Ya. Berupa gambar. Ini. Di balik ini pun sebenarnya ada materinya. Bagus. Kan? Nah, ini Ibu minta dari kelompok 1 nanti ngambil undian, ya. Kita dari kelompok 6 dulu, ambil 1. Ini biru. Duduk dulu, berarti akan membahas itu ya. Kelompok 5. Boleh 3. Silakan. Maju. Ya, lanjut. Kelompok 1, kelompok 2. Silakan. Salom. Amat kesempatan mau kepala. Untuk TV nih. Ya, silakan maju kelompok 2. Perwakilannya. Perwakilannya majukan. Dengarkan kawannya akan membaca. Saya berwakilan dari kelompok 2 membaca hasil diskusi kami dengan soal yang jelasnya faktor eksternal dari kehancuran daurah akasia. Faktor eksternal itu ada 2 di sini, perang salib sama serangan tentara Mongol ke wilayah kekuasaan Islam.
Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dengarkan hasil diskusi dari kelompok 1 yang lain. Saya perwakilan dari kelompok 1 ingin menjawab soal hasil diskusi kelompok kami. Soalnya menjelaskan mengapa Daulah Abbasiyah bisa mengalami banyak kerugian. Karena menurutnya pendapatan tersebut disebabkan oleh semakin menyempitnya wilayah kekuasaan, banyaknya kerusuhan dalam negeri, mengganggu perekonomian rakyat, diperinganannya banyak dan banyaknya daulah kecil yang memerdekakan diri dan tidak lagi membayar pajak. Ya, tepuk tangan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kelompok 5. Ya, kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 5 ingin memperkenalkan hasil diskusi kami yang mempunyai pertanyaan, yaitu sebutkan dan jelaskan 5 pelajaran yang dapat diambil dari keuntungan Daulah Abbasiyah. Keuntungan Daulah Abbasiyah memberi dampak yang luas dan mendalami bagi dunia Islam pada itu. Kehilangan kekuasaan politik dan integrasi wilayah menyebabkan kemajuan ilmu pengetahuan dan peradaban yang telah dicapai menjadi terus lambat. Kondisi ekonomi yang buruk juga membawa penderitaan bagi rakyat di seluruh wilayah kekuasaan Abbasiyah. Kacau politik, nasional dan gerakan separatisme yang berkepanjangan menyebabkan ketidakadilan dan gangguan dan keamanan diganggu. Hal ini menghambat pembangunan dan mobilitas penduduk serta memicu terjadinya perpecahan antara kelompok Sufi dan Syiah dalam masyarakat Islam. Secara keseluruhan, kemudian Daulah Abbasiyah membawa dampak kompleks dan mendapat mendalam pada dunia Islam melalui aspek politik, budaya, dan ekonomi dan sosial secara signifikan. Warisan Abbasiyah tetap berpengaruh dalam kemunduran mereka pada periode ketidakstabilan dan perubahan besar dalam sejarah Islam. Hikmah yang dapat kita ambil dalam kemunduran Daulah Abbasiyah ini adalah jangan terlalu sibuk dengan dunia, karena dunia itu hanya sementara. Contoh seperti ini, contoh seperti kerajaan ini 700 tahun berdiri, ujung-ujungnya rusak. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam. Jelaskan mengapa terjadinya persaingan antara bangsa di dalam Daulah Abbasiyah. Orang-orang Persia masih percaya dengan Tuhan atas posisi yang didapatkan oleh Daulah Abbasiyah. Mereka menginginkan sebuah daulah dengan khalifah dan pegawai dari kedua bangsa, karena bahwa cara yang mengalir untuk mereka adalah cara istimewa dan mereka mengenal bangsa Arab dunia Islam. Oke, sudah. Yang terakhir, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu tangan plastik. Plastik bapak jual. Waalaikumsalam.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari perwakilan kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Soalnya jelaskan bagaimana dampak dari kemunduran Daulah Abbasiyah. Kemunduran Daulah Abbasiyah memberikan dampak yang luas dan mendalam bagi dunia Islam pada masa itu. Kehilangan kekuasaan politik dan integrasi wilayah menyebabkan kematian ilmu, pengetahuan dan peradaban yang telah dicapai menjadi harapan. Kondisi kematian ilmu, pengetahuan dan peradaban yang telah dicapai menjadi ekonomi yang buruk juga membawa penderitaan bagi rakyat di seluruh wilayah kekuasaan Abbasiyah. Kekacauan politik, konflik internal, dan gerakan separatisme yang berkepanjangan menyebabkan ketidakstabilan dan keamanan yang terganggu. Hal ini menghambat pembangunan dan mobilitas penduduk serta memicu terjadinya perpecahan antara kelompok Sunni dan Syiah dalam masyarakat Islam. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin presentasikan hasil diskusi kelompok 6. Ceking apa saja yang faktor-faktornya dibagi menjadi 2, faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal terbagi menjadi 4, gaya hidup mewah di kalangan penguasa, persaingan antar bangsa, pemorotan ekonomi sama konflik keagamaan. Eksternal terbagi menjadi 2, perang salib sama serangan tentara Muhammad ke wilayah kekuasaan Islam. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih semuanya ya. Sebelum kita tutup, barangkali ada yang ingin kalian tanyakan. Ada yang kurang paham atau ada yang masih mengganjal di hati kalian, boleh kalian tanyakan sebelum kita tutup. Ada ya? Siap ya? Oke semua? Sekarang kalian ada tugas untuk dikerjakan di rumah ya. Tulis soalnya. Nomor 1 siapkan tulisannya. Ya, siapkan tulisannya. Tugas di rumah minggu depan di kumpulan. Tugas di masing-masing bukan satu. Tugas. Siap? Nomor 1. Sebutkan faktor-faktor penyebab kemunduran Daulah Abbasiyah. Daulah. Faktor internal. Faktor internal apa saja? Ya. Kemudian B, faktor eksternal. Eksternal apa saja? Itu nomor 1. Ya, jadi nomor 1 A, faktor internal sebutkan apa saja yang sudah kita pelajari tadi. Kemudian B, faktor eksternal apa saja. Kemudian yang kedua, ya, soal nomor 2 atau soal yang nomor terakhir. Sebutkan dampak dari
Sebutkan dampak dari kemunduran Daulah Abbasiyah. Kemunduran Daulah Abbasiyah bagi umat Islam. Bagi umat. Jelas soalnya? Yang ketinggalan? Materi kita hari ini, ya. Terima kasih. Tugas jangan lupa dibacakan, dikumpulkan, yang lalai. Ya. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalian sebelum kita pulang karena ingin menjadi hadir, maka kita harus berdoa. Silakan siapa yang memimpin doa? Silakan siapa saja. Habis. Silakan. Bismillah.